Kita coba lagi teman-teman. Web start config. Semoga bisa ya. Harusnya nungguin ini jadi dulu. Nah, ini jadi teman-teman. Kita langsung aja ke bagian networking. Ini tutup dulu, ini tutup dulu. Kita ke networking, habis itu ke service. Nah, kita create service. Habis itu kita ganti teman-teman. Name-nya di sini kan example. Jadi kita ganti sebagai web config ya, web config. Habis itu yang selector apps-nya juga sama diganti. Jadi web config juga. Titik-titiknya hapus ini, sorry. Web config. Habis itu kita ke ini ya teman-teman, ke Google. Kita ketik http web config min rt min storage min config apps example.com. Nah, sudah muncul kayak gini. Oke, kita lanjut lagi. Balik lagi kita ke ini, lalu kita ke workload. Itu ada di workloads, baru kita ke config maps. Nah, config maps kita create nih teman-teman. Tapi di sini aku udah ada 2 ya. Oh, kita buat create. Oh, bisa ini dihapus dulu ya? Bentar ya. Nggak tahu lagi. Ini nggak tahu banget sumpah. Ini pas sama kemarin sih, hapus juga ya. Oh, dia belum mati. Oke. Belum hapus ya? Oh, jangan bisa dihapus. Udah deh, kita langsung buat aja. Kalau ada salah baru kayak gini kita hapus. Langsung masuk, habis itu kita masukkan name-nya menjadi web file ya. Web file. Habis itu kita ke data. Akan di data. Kita ke key. HTML. Videonya, value-nya. Kita ke browse. Lalu nah, ini teman-teman. Masuk. Ya, habis itu
kita add a binary data. Nah, kita ini, habis itu kita masukin key-nya menjadi Red Hat logo.png. Habis itu value-nya juga kita masukin. Nah, ini Red Hat logo, habis itu kita masukin dan create. Oke. Habis itu kita bisa masuk ke ini teman-teman, ke CLI-nya lagi. Terus kita login sebagai OSI login min developer min developer s kurang ini. Nah, info.com buat ini ada di body. Oke, sukses login. Habis itu kita OSI project storage config. Habis itu OSI set volume deployment seringnya tadi config add type config map ini config map.net web file ini name web files info ini mountpad var www html html tipe lagi teman-teman type harusnya. Oke, berhasil diupdate. Kita bisa lihat OSI status udah running. Habis itu OSI get pods. Tapi di sini kan tulisannya 3 pods ya. Tapi di sini muncul 1 doang. Sedangkan aku muncul di sini 3 pods. Jadi di sini muncul seperti 3 pods. Oke, apa? Habis itu kita balik lagi ke bagian tadi. Google. Habis itu kita ke sini. Kita refresh aja pada teman. Nah, klik. Nah, udah muncul teman. Finish. Yang ini sudah finish. Kita lanjut lagi ke yang selanjutnya. Storage config. Salah. Ini sambil dilanjut aja di next. Di sini aku sambil jelasin ya teman-teman. Nah. Oke, dia udah kayak kita besarin lagi. Nah, di sini ada menyediakan volume data persisten. Penyimpanan persisten Kubernetes. Secara default, kontainer memiliki penyimpanan sementara. Masa pakai penyimpanan sementara ini tidak melampaui masa hidup pod individual, dan penyimpanan sementara ini tidak dapat dibagi antar pod. Ketika sebuah kontainer dihapus, semua file dan data di dalamnya juga akan dihapus. Untuk menjaga agar file tetap tersimpan, kontainer menggunakan volume penyimpanan persisten. Karena OpenShift Container Platform menggunakan kerangka kerja volume persisten Kubernetes. Administrator cluster dapat menyediakan penyimpanan persisten untuk sebuah cluster. Pengembangan dapat menggunakan klaim volume persisten untuk meminta sumber daya tanpa pengetahuan khusus tentang infrastruktur penyimpanan dan yang mendasarinya. Nah, di sini juga ada terdapat cara 2 menyediakan penyimpanan untuk klaster. Ada dinamis dan juga ada statis, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada volume persisten. Nah, tidak semua penyimpanan itu sama. Jenis penyimpanan berbeda dalam hal biaya, kinerja, dan keandalan. Biasanya beberapa jenis penyimpanan tersedia untuk setiap klaster Kubernetes. Nah, ini adalah jenis volume penyimpanan yang disediakan mungkin ya sama Kubernetesnya ini. Nah, di sini ada peta konfigurasi, ada direktori kosong, ada hostpath, ada ISCSI, itu Internet Small Computer System Interface. Nah, ada lokal, ada NFS, yaitu Network File System, dan juga ada mode akses volume. Nah, di sini juga ada tabelnya teman-teman yang ngejelasin tentang singkatannya apa dan keterangannya apa. Nah, di sini ada RWO, ROX, RWX. Yaitu kalau RWO itu sebagai read, write, on.
Dan kalau ROX read only many. Dan kalau RWX itu read write many. Money, yaitu. Pengembangan harus memilih tipe volume yang mendukung tingkat akses yang dibutuhkan oleh aplikasi. Tabel berikut menunjukkan beberapa contoh mode akses yang didukung. Nah, di sini juga dijelasin teman-teman. Kayak ini nih jenis volume ini didukungnya dengan metode yang apa. Selanjutnya ada mode volume. Di sini ada dukungan volume block. Nah, lanjut membuat PV secara manual volume persistent ya teman-teman. Gunakan persistent volume file sebagai file manifest untuk membuat volume persistent secara manual. Berikut adalah contoh volume persistent dari perangkat penyimpanan fiber channel yang menggunakan mode block. Nah, ini contohnya teman-teman. Lanjut untuk ke claim volume berkelanjutan. Sumber daya persistent volume dalam persistent volume claim mewakili permintaan dari sebuah aplikasi untuk penyimpanan. PVC menentukan karakteristik penyimpanan minimal seperti kapasitas dan mode akses. PVC tidak menentukan teknologi penyimpanan seperti ISCSI atau NFS. Siklus hidup PVC tidak terkait pada pot tetapi pada namespace. Beberapa pot dari namespace yang sama tetapi berpotensi memiliki pengontrol beban kerja yang berbeda dapat terhubung ke PVC yang sama. Anda juga dapat secara Anda juga dapat secara berurutan menghubungkan penyimpanan dan melepaskan penyimpanan dari pot aplikasi yang berbeda untuk menginisialisasi, mengkonversi, memigrasi, atau mencadangkan data. Nah, di sini juga ada tentang membuat PVC, teman-teman. PVC itu persistent volume container. Kalau PV itu persistent volume. Nah, selanjutnya, ya, nah di sini kita bisa buat di konsol web juga ya teman-teman. Tampilannya gini. Nah, di sini juga ada tentang penyediaan dinamis Kubernetes. PV didefinisikan oleh persistent volume object IP yang berasal dari penyimpanan yang sudah ada di cluster. Administrator cluster harus menyediakan beberapa tipe penyimpanan secara gratis. Sebagai alternatif, kerangka kerja volume persistent, Kubernetes dapat menggunakan storage class object untuk menyediakan PV secara dinamis. Nah, di sini juga ada siklus hidup PV dan PVC nih teman-teman. Nah, ini adalah PVC yaitu persistent volume containernya dan ini adalah persistent volume-nya nih teman-teman. Dari developer, kemudian kita buat ini, dijalankan ke sini, lalu diteruskan sampai jadi kayak gini ya teman-teman. Nah, di dalam siklus hidupnya nih, di dalam siklus hidup PV tersedia beberapa menu ya kayaknya, yaitu ada tersedia, ada melompat, ada sedang digunakan, ada dilepaskan, dan direklamasi. Nah, ini merupakan contoh kebijakan juga nih, teman-teman. Ada mempertahankan dan juga menghapus. Nah, yang terakhir, menghapus claim volume persistent. Untuk menghapus volume, gerakan OC delete, perintah untuk menghapus PVC. Kelas penyimpanan akan mengklaim kembali volume setelah menghapus PVC. Oke, lanjut aja kita langsung uji coba di lab langsung ya. Oke, kita langsung aja cari lab teman-teman.
Oh, sudah ada teman-teman. Nanti kita rubah dulu menjadi administrator, habis itu kita home, kita project. Nah, ini adalah project yang akan kita klik. Habis itu kita ke storage, lalu storage bus. Ada dua ini dulu. Dua opsi ya. Ya. Nah, nanti kita ke workload itu return. Kita isi lalu sebagai db workload. Lalu untuk image-nya, image, nah ini register. Oke, habis itu kita isi bagian environment variable di add 2 sampai 3. Oke, nanti kita isi MySQL user. Ini adalah user 1. Di sini MySQL password itu myPA 55. Nah, selanjutnya adalah MySQL database. MySQL database. Ini items. Oke, selanjutnya kita select the advanced option ke bawah. Nah, kita klik menu scaling. Nah, replace-nya jadi 1 aja dulu. Oke, habis itu kita klik. Nah, ini kita tunggu dulu deh sampai ini jadi. Oh, oke. Lanjut aja kita ke ini. Network, habis itu kita ke service, lalu create service. Habis itu add the service value. Nah, di sini bagian name-nya kan example, kita ganti menjadi db port. Itu juga yang di selector. Kita ganti jadi db port. Habis itu untuk portnya kita ganti jadi 3306. Ini juga sama, sampai portnya 3306. Habis itu kita langsung create button. Klik the create button. Oke, lanjut lagi kita ke workload, habis itu deployment. Habis itu klik titik 3, lalu add volume, add storage. Ya, add storage. Habis itu kita create a new claim. Nah, persistent volume-nya bisa kita isi db pvc. Akses mode-nya RWO dan size-nya 1. Volume modenya file system dan mountpad-nya kita isi var clip mysql. Habis itu kita tinggal save aja teman-teman. Oke. Nah, oke, nah ini udah masuk. Habis itu kita kembali ke sini. Lalu dbport dan ke YAML. Kita lihat bagian volume dan volume list teman-teman. Dia ada di baris 130-an. Nah, ini volume, name-nya sama. Habis itu claim name-nya juga udah sama. Lanjut lagi, lewat. Nah, ini volume month-nya, name-nya sama dan one page-nya udah sesuai. Oke, kita langsung save aja ya. Kembali lagi kita ke CLI-nya, langsung kita cat. Oh, salah, harus segini. Nah, map storage, config map, baru ini. Nah, udah langsung kita kasih login into developer, developer, https api masih 4 example.com berdua oh tipe teman developer harusnya. Nah, udah successful. Habis itu kita kasih project storage volume. Nah, jadi kita kasih create ini dbcm ini from file dengan form student the labs the storage kemudian config dan yang terakhir db mysql. Kita cek aja teman-teman gambar selesai. Nah, ada nih kurang masih create ini di sini ada confignya.
kecil, lalu OC set volume displaynya db top, lalu add name init db volume type config map name init db cm, lalu add var db config. Tadi salah ya? Oh, kelebihan. Nah, udah berhasil diupdate. Langsung oke. Oke, kemudian MySQL untuk user 1. MyPA items var db config init db SQL. Oh, salah teman-teman. Harusnya user. User. Nah, oke, baru MySQL. MyPA select from items. Oh, salah ya? Oh, nah, muncul dengan lanjut kita ke exit. Habis itu kita OC let deployment dbpop. Nah, nanti kita bisa seperti get. Nah, dbpop divisi statusnya adalah itu. Saja kita OC deployment dbpop 3.0 image registry 4.info.com 8.3 MySQL main button. Habis itu langsung kita set. Si set volume deployment dbpop, kemudian kita add type for with MySQL name db pop itu name db pop. Oke, apa nih salah? Oh iya, dia perlu harusnya deployment. Nah, sudah berhasil diupdate, langsung kita kasih run query db image register example.com akan ketiga red hat training 180 db unit restart never dash insert MySQL insert 1 MySQL. Habis itu ini kita call disini minta db pop insert tiga akan insert select from item. Oke, kita cek lagi teman-teman. Nah, yang keadaan sama di depan posisi run query db min ip min rm min image register masih ke4 example.com titik 2843 red hat training do 180
db init restart never min garis miring bin garis miring flash min set mysql min u user 1 min p my password min protokol TCP min h db plot min p 3306 items min e select bintang from item. Oke, harusnya udah bisa. Kenapa nih? Oh, ininya ada ketinggalan teman-teman. Jadi kayaknya aku belum buat nih. Jadi, masukkan get ada itu, klik kan. Oke, nah step komponennya aku belum buat. Deployment, db top, mysql, user, user 1, mysql, password, oke, mysql database items. Nah, benar-benar itu dibuat. Baru deh kita ke yang set volume. Baru deh kita ke opsi run query. Nah, muncul deh teman. Opsi delete deployment db port. Oke, masuk opsi delete pvc db port pvc. Finish, habis itu map finish storage volume. Nah, udah kita lab finish, kita langsung bahas aja yang selanjutnya teman. Nah, udah mati. Translate. Nah, pilih kelas penyimpanan untuk aplikasi. Tujuannya dalam mencocokkan aplikasi dengan kelas penyimpanan yang menyediakan layanan penyimpanan untuk memenuhi persyaratan aplikasi. Nah, di sini ada pemilihan kelas untuk penyimpanan, yaitu kelas penyimpanan adalah cara untuk mendeskripsikan jenis penyimpanan untuk klaster dan untuk menyediakan penyimpanan dinamis sesuai permintaan. Administrator klaster menentukan arti dari kelas penyimpanan, yang juga disebut profil dalam sistem penyimpanan lain. Misalnya, seorang administrator dapat membuat satu kelas penyimpanan untuk penggunaan pengembangan dan kelas penyimpanan lain untuk penggunaan produksi. Kubernetes mendukung berbagai pilihan penyimpanan back-end. Opsi penyimpanan ini berbeda dengan hal biaya, kinerja, keandalan, dan fungsi. Seorang administrator dapat membuat berbagai kelas penyimpanan untuk opsi-opsi ini. Akibatnya, pengembangan dapat memilih solusi penyimpanan yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Pengembang tidak perlu mengetahui detail infrastruktur penyimpanan. Nah, di sini juga ada kebijakan pengembalian dana. Di luar fungsi aplikasi, pengembangan juga mempertimbangkan dampak kebijakan reklamasi terhadap kebutuhan penyimpanan. Kebijakan reklamasi menentukan apa yang terjadi pada data di PVC setelah PVC dihapus. Setelah selesai menggunakan volume, Anda dapat menghapus objek PVC dari API yang memungkinkan reklamasi sumber daya. Kubernetes melepas volume saat PVC dihapus, tetapi volume tersebut belum tersedia untuk klaim lain. Data pengklaim sebelumnya tetap berbeda di volume dan harus ditangani sesuai dengan kebijakan. Untuk menjaga data Anda, pilih kelas penyimpanan dengan retain kebijakan reklamasi. Nah, untuk mengklaim ulang PV secara manual sebagai administrator dan klaster. Nah, ini ada langkah-langkahnya teman-teman. Kita bisa hapus PV-nya dengan komen OC delete PV dan namanya. Di tahap ini, administrator dapat membuat PV lain dengan menggunakan penyimpanan dan data yang sama dari PV sebelumnya. Dan ada alternatif. Selanjutnya, Kubernetes dan tanggung jawab aplikasi. Kubernetes tidak mengubah cara aplikasi berhubungan dengan penyimpanan. Aplikasi bertanggung jawab untuk bekerja dengan perangkat penyimpanannya dan untuk memastikan integritas dan
konsistensi data. Penyimpanan Kubernetes tidak mencegah aplikasi melakukan hal-hal berbahaya seperti berbagi volume data antar dua basis data yang memerlukan akses eksklusif ke data. Karena PVC adalah perangkat penyimpanan yang dipasang oleh host Linux Anda. Aplikasi yang dikonfigurasikan secara tidak benar dapat berperilaku di luar dugaan. Misalnya Anda mungkin memiliki LAN USCSI yang dinyatakan sebagai PVC RWO yang seharusnya tidak dibagikan, lalu memasang PVC yang sama pada dua port di host yang sama. Apakah situasi ini bermasalah atau tidak, tergantung pada aplikasinya. Nah, selanjutnya ada kasus penggunaan untuk kelas penyimpanan. Administrator membuat kelas penyimpanan yang memenuhi kebutuhan pengembang. Sebuah storage class mendefinisikan setiap kelas penyimpanan dan objek tersebut berisi informasi tentang penyedia penyimpanan dan kemampuan media penyimpanan. Penyedia membuat PV atau persistent volume yang sesuai dengan spesifikasi kelas penyimpanan. Administrator dapat membuat kelas penyimpanan dengan berbagai tingkat fungsional berdasarkan banyak faktor. Nah, ada mode volume penyimpanan, ada tingkat kualitas layanan, ada juga tingkat dukungan administratif. Nah, di sini kita juga bisa membuat kelas penyimpanan. Cuplikan YAML berikut menjelaskan definisi dasar untuk sebuah storage class object. Administrator cluster atau storage admin, pengguna membuat storage class object dengan cakupan global. Sumber daya berikut menunjukkan parameter untuk mengkonfigurasi kelas penyimpanan. Nah, ini adalah contoh definisi objek AWS Elastic Block Store atau EBS. Nah, beberapa atribut seperti API, tipe objek API, dan anotasi bersifat umum untuk objek Kubernetes, sedangkan atribut lainnya spesifik untuk objek kelas penyimpanan. Nah, di sini ada parameter, penyedia, reclaim policy, dan juga mode pengikatan volume. Nah, di sini juga ada izin ekspansi volume. Diatur saat diatur ke suatu true atau nilai, kelas penyimpanan menentukan bahwa volume penyimpanan yang mendasarinya dapat diperluas jika diperlukan lebih banyak penyimpanan. Penggunaan dapat mengubah ukuran volume dengan mengedit objek PVC yang sesuai. Fitur ini hanya dapat digunakan untuk memperbesar volume, bukan untuk mengecilkannya. Nah, di sini juga ada untuk kelas penyimpanan cluster dan penggunaan kelas penyimpanan. Oke, di sini juga ada perintah membuat sumber daya dari file manifest YAML. Oke, kita langsung aja ke halaman berikutnya. Kita langsung uji coba di labnya teman-teman. Bagi dua lagi. Ini dia. Kita start storage process. Bisa masuk ke login. Aduh, sorry. Bisa login into developer. Developer https langsung aja. Nah, kita langsung ke pasti project storage proses aja. Bisa sini dulu ya. Habis itu langsung kasih subscribe cek LVMS. Nah, wah, hai teman. Harusnya tadi ini aja. Nah ini. Habis itu kita bisa lanjut ke opsi get deployment. Enggak, db code image code 3306 image redeploy 4 example 8 MySQL ini 80. Oke, ini kita bisa langsung opsi set environment deployment.
items. Oke, langsung aja OC get books. Nah ini langsung aja OC expose defining db. Itu langsung aja OC set dep db add name fvm storage ini type pvc min main input rwo min main type 1 min main start with my field itu main start lvm pgi main db add pvc salah set lalu iya nah kamu udah set lalu wah jauhan bah ini iya jauhan hah bukan klaim masih kali klaim ada berapa yang salah tulis ini salah aja oke berhasil diupload langsung ke OC get PVC ke OC describe PVC db code PVC nah lanjut OC run query in db in it in mm in image registry info example.com 283 rhl selatan mysql 90 itu start never min comment ini harus pin baru dash min ya mysql min u per satu sampai my password ini protocol info db port min p 3306 item min e show status kedua nah keluar ini sudah bisa oh sih delete all min l add dengan db port oke delete di situ pasti get pvc masuk opsi delete pvc db port pvc opsi get nfs min pvc dot nl itu saya kira opsi describe pvc nfs pvc wah kita lakukan opsi deployment report report dulu image register import control buatkan ketiga ada 9 FB 59 HTTPD ini 24 21 321 tuh itu deployment itu oke berhasil langsung posting expose tulisan expose s svc web out ini apa buat belum host name web out apps example.com
Hmm, Nah, expose ini salah ternyata komennya. Expose deployment. Nah, baru benar. Oke, baru di expose. Nah, baru bisa ke opsi get tools. Oke, langsung aja kita full http web shop apps 4 sampel.com. Oke, sudah bisa. Langsung aja opsi set volume deployment of app name NFS volume save NFS PPC non cat start with material. Salah. Salah teman-teman. Start www yang harusnya. Nah, itu baru opsi di ini pot ini pot sungguh-sungguh ini display 4 kita.com 843 hashtag training 180 roster itu mana sorry. Nah, oke berhasil dibuat masih expose deployment app pot. Oke, langsung aja opsi expose svc pot hostname app app pot apps 4 example.com. Oke, udah berhasil. Lanjut kita set yang opsi set volume deployment app pod in add min name nfs volume min claim min nfs ptc min on head var rem. Oke, di situ kita akses dari konsol web. Buka di sini, lalu kita ketik http kedua appod.apps posisi 4 example.com. Nah, berhasil deh. Langsung aja kembali lagi kita ke shell-nya. Kita lab finish storage. Nah, terus sambil kita translate lagi buat lihat penjelasannya. Kelola penyimpanan non bersama dengan stateful state. Tujuannya sebarkan aplikasi yang dapat diskalakan tanpa berbagi penyimpanan. Pengelompokan aplikasi. Ada layanan penyimpanan juga. Di sini solusi penyimpanan berbasis file menyediakan struktur direktori yang ditemukan di banyak lingkungan. Penggunaan penyimpanan berbasis file ideal ketika pemilihan menghasilkan atau mengonsumsi volume data terorganisir yang cukup besar. Aplikasi yang menggunakan implementasi berbasis file sangat umum, mudah dikelola, dan menyediakan solusi penyimpanan yang terjangkau. Solusi berbasis file sangat cocok untuk pencadangan dan pengarsifan data karena keandalannya. Begitu pula layanan berbagi file dan kolaborasi. Sebagian besar pusat data menyediakan solusi penyimpanan file seperti klaster penyimpanan terpasang jaringan atau NAS network apa nih panjangannya? Network attached storage untuk skenario ini. Nah, berkas yang ditransfer melalui protokol-protokol dapat diformatkan sebagai salah satu protokol. Nah, di sini sistem berkas jaringan, ada juga blok pesan server. Lanjut, di sini ada pengantar himpunan berstatus. Aplikasi stateful dicirikan oleh cara kerja yang bergantung pada keadaan atau transaksi masa lalu yang memengaruhi keadaan aplikasi saat ini dan di masa mendatang. Menggunakan aplikasi stateful menyederhanakan
pemulihan dari kegagalan dengan memulai dari titik waktu tertentu. Stateful adalah representasi dari sekumpulan pot dengan identitas yang konsisten. Identitas ini didefinisikan sebagai jaringan dengan satu DNS, nama host, dan penyimpanan yang stabil dari sejumlah klaim volume sesuai dengan spesifikasi stateful set. Stateful set menjamin bahwa identitas jaringan tertentu dipetakan ke identitas penyimpanan yang sama. Nah, di sini juga ada bekerja dengan himpunan yang memiliki status. Lalu di sini kita bisa buat stateful set dengan menggunakan create perintah. Nah, ini contoh perintah untuk kita membuat stateful set-nya, teman-teman. Nah, di sini juga ada verifikasi pembuatan stateful set name di DB servernya. Dan teman-teman. Di sini juga Anda dapat memperbarui jumlah replika dari stateful set dengan menggunakan scale perintah. Nah, kita juga bisa menghapus stateful dengan menggunakan delete stateful set. Oke, kita langsung aja ke next halaman dan kita langsung uji coba di labnya, teman-teman. Nah, ke atas, langsung aja kita ke sini. Lalu kita lab start storage stateful set. Oke, kita tunggu ya. Oke. Oke. Langsung ke OSI login into developer, IP developer, https example.com jadi 2643. Oke, langsung aja OSI project storage set full set. Oke, kita langsung OSI create deployment web server image registry OSI import example.com kedua 8443 Red Hat training hello world engine X dua nah salah ya komennya ini oke udah berhasil langsung aja ke OSI get host min l app web server satu running habis itu kita lanjut aja ke OSI set volume deployment web server app min name web min pv min type persistent volume claim min claim mode RWO min claim size 5 GI min mon red r share XML min claim name web pv min claim dan aja berhasil diupdate habis itu kita ke OSI get host min l add dengan web min server nah berhasil OSI get pvc tidak bon langsung kita OSI get host lagi 966 OSI effect min it port web server bisa teman habis itu aja min garing bin garing dash min cek berarti echo hello world from host name oke langsung aja usr share engine x html min index.html oke habis langsung OSI exec min it port web server langsung kita tab habis itu langsung min cat usr share engine x html index.html oke dia berhasil teman-teman dia udah mengeluarkan output hello world from web server dan ini oke langsung aja kita scale ya teman-teman OSI scale deployment web server
Mimin replace to. Oh no, apa nih? Masih scale deployment. What object class maksudnya apa nih? Masih scale deployment web. Oh salah tipe. Oke berhasil. Langsung aja OC get pods. Ya sudah dua. Oke betul. Lanjut aja kita ke OC exec min it pod min web server. Oke. Oh ada. Oh ini ada dua. Kita mau yang coba ini dulu. Situ min cat usr share x html index.html. Oh ini teman-teman. HTML. Nah udah hello world. Habis itu kita tinggal ganti belakangnya teman-teman. Ini kan tadi kita pakai yang H2T8 dan sekarang kita pakai yang Z. Oke, sama dia udah mengeluarkan output. Oke, lanjut aja. Kita kasih create min f room student do labs storage textbook. Iya tuh. Udah. Valid. Wah, jadi langsung get inspect set. No, berarti tadi kita harus di sini pasti create min f on student labs versus storage set bb yang harus benar. Iya, harusnya tadi sini. Oh, sekarang ya harusnya benar. Apa ini bisa? Nah, sebelumnya berarti kita harus change dulu nih isinya. Nah, udah berhasil dibuat ya teman-teman. Langsung aja kita ke posisi get start to set. Nah, udah ready. Langsung aja posisi get post to app database. Oke, udah running dua. Langsung aja posisi exec in it pod db server. Hah? Oh, balikannya apaan? Hah? Sugil aja. Nggak pakai ketan hitam sama tape. Nggak.
gunakan Lauren. Lalu Oke, selanjutnya adalah kita mereview teman-teman. Langsung aja kita lab start storage review. Terus login untuk developer developer https aplikasi.com. Oke, langsung kasih project storage review. Ready, masuk ke secret, generic word from from user from literal password from literal word. Oke, langsung saja kasih get secret word banyak get. Nah, oke, atau selanjutnya kasih config map pdf file from file. Oke, langsung kasih get config map pdf files. Berikutnya kita langsung ke yang nomor 4. Kasih deployment db server image verification 4 tempo.com 843 set training MySQL tab 2 1. Oke, bisa diklik untuk kasih set environment deployment server min with word with graphics MySQL. Oke, langsung aja kasih get pods. Nah, jalan langsung ke yang nomor 5 yaitu sebelah sini. Di sini oke volume deployment db server name db server
Ya, betul OC get divisi. Langsung lanjut ke isi expose deployment sebagai server new SQL expose deployment sebagai server ya Mike service dan supportnya development dan deploy harusnya bisa. Oh, people pantesan harusnya server. Nah, langsung OC get service. Oke, langsung OC get endpoint. Get ya. Mana bisa kita langsung OC deployment ke sharing. Sharing. Ini display 4 example.com ya. Ini headset training PHP web app SL bisa. Oke, langsung pilih nah, ya baru kasih self joining self sharing it like ini expose sharing import target port masih get service wah masih get endpoint itu masih expose service sharing ini bisa masih get yep udah langsung lanjut ke yang 8 lumayan ya set get self sharing add name config map itu type config map config map name jadi file ini on path on database file set volume lupa kita set volume nah file sharing ya Allah file sharing oke dan hasil operasi get codes yo kita langsung kasih asset verified file sharing Hah?
Oke, berarti ini kita yang terakhir tuh, 9. Kita bisa langsung copy. Langsung SQL minfo SQL user web home check file insert data sorry teman-teman. Oke, kita langsung aja ke solusi ini. Sorry.
udah langsung aja kita ke exit. Habis itu kita bisa buka di Firefox ya teman-teman. Ini bukan buka ini ke sini, HTTP file sharing storage review apps example.com. Nah, ini udah selesai teman-teman, udah keluar ya seperti yang ada di situ. Langsung aja kita balik lagi. Ke CLI-nya. Habis itu kita lab storage review. Kebalik teman-teman. Ya, bisa lab finish storage review. Nah, langsung aja kita next ke halaman selanjutnya. Nah, yang halaman selanjutnya adalah ringkasan ya teman-teman. Oke, sekian dari aku video tentang pembelajaran Red Hat di chapter 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.